Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara pengisian R1 KRS yang kita dibagikan di Desa Dasan Baru beberapa waktu lalu. Jadi di sini ada alamat, ini tidak perlu kita rubah sama sekali. Jadi kita langsung saja dengan bagaimana cara kita pengisian. Oke, kita mulai ambil contoh dari nomor ini ya. Lukman Hakim. Nah, jadi di sini ada nomornya, ada RT, kemudian ada KKI. Nah, nomor KKI-nya ini tidak perlu kita rubah apapun karena ini sudah menjadi kode di BKKBN. Oke, sekarang kita lanjut langsung ke nama kepala keluarga. Di sini kita ambil Lukman Hakim. Nah, di sini untuk status keluarganya kita isi ini. Teman-teman bisa lihat yang ini untuk kode jawaban untuk status keluarga. 1 jika ada, 2 pindah, 3 seluruh anggota keluarga meninggal, dan lain sebagainya. Nah, misalkan Lukman Hakim ini dia ada, maksudnya keluarganya ada di wilayah tersebut, di dusun tersebut gitu. Jadi kita langsung saja tulis di sini 1. Nah, misalkan kalau Lukmanul Hakim ini dia pindah, berarti otomatis kita tulis 2, seperti itu. Jadi menyesuaikan kodenya sesuai dengan apa yang kita temukan di lapangan. Kemudian kita lanjut ke kolom sasaran. Nah, kita mulai dari ini, punya anak. Nah, apakah keluarga Lukman Hakim ini, apakah dia memiliki baduta atau bayi dengan usia 0 sampai 23 bulan? Nah, untuk kolom yang ini itu adalah hasil survei pada tahun 2021. Ya, jadi yang kita isi di sini adalah kolom-kolom yang kosong ini ya teman-teman. Nah, misalkan pada survei sebelumnya dia belum punya baduta, sedangkan saat kita survei sekarang dia itu memiliki baduta misalkan. Otomatis bagaimana cara pengisiannya kita lihat ini. Nah, ini ada kode jawaban sasaran. Kita beri tanda V ini jika keluarga tersebut memenuhi kategori sasaran. Nah, kemudian tanda silang jika keluarga tersebut tidak memenuhi kategori sasaran. Nah, jika Lukman Hakim ini mempunyai baduta saat kita survei, maka kita beri tanda ini. Namun jika dia tidak punya baduta, maka kita beri tanda silang. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut, apakah Lukman Hakim ini mempunyai balita atau bayi dengan usia atau anak dengan usia 24 sampai dengan 59 bulan? Jika iya, kita tulis, jika dia memenuhikan, kita tulis tanda ini. Namun jika tidak, otomatis kita memberikan tanda silang. Seperti itu. Kemudian lanjut, untuk PUS, apakah di keluarga tersebut terdapat pasangan usia subur? Nah, di sini jika ada, maka kita beri tanda ini. Misalkan ada ya teman-teman. Jadi kita beri tanda ini. Seperti itu. Kemudian apakah PUS tersebut hamil? Jika iya, maka kita beri tanda seperti V. Namun jika tidak, kita beri tanda X. Misalkan tidak ada PUS hamil di keluarga ini, maka kita beri tanda ini. Ini sebagai contoh saja teman-teman. Jadi nanti kita isi sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke kolom penapisan. Jadi teman-teman bisa perhatikan kolom penapisan. Nah, kita langsung ke fasilitas lingkungan tidak sehat. Nah, untuk yang kolom pertama, keluarga tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak. Nah, di sini kita isi. Bagaimana caranya kita mengisi? Kita lihat lagi kolom ini untuk mengisi jawabannya. Di sini ada kode jawaban penapisan. Kita beri tanda V jika keluarga memenuhi variabel penapisan tersebut, dan tanda X jika keluarga tidak memenuhi variabel penapisan tersebut, dan tanda strip ini ini variabel penapisan tidak berlaku pada keluarga tersebut. Nah, kita langsung ambil contoh. Misalkan keluarga tersebut, apakah keluarga Lukman Hakim ini tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak? Nah, ini pilihannya. Jadi di sini ada 1 jika dia menggunakan air kemasan atau isi ulang, 2 jika menggunakan ledem atau pam, dan lain sebagainya. Jadi
air minum utama yang dikatakan layak itu jika memenuhi nomor 1 sampai dengan 4. Hanya nomor 1 sampai dengan 4 dia terhitung menggunakan air minum utama yang layak. Nah, misalkan Luqmanul Hakim ini dia menggunakan sumber air minum utama itu ledeng atau pam. Berarti kan dia nomor 2. Berarti keluarga ini kan mempunyai air minum utama yang layak. Berarti jawaban di sini itu silang. Kenapa silang? Karena kan dia tidak memenuhi jawaban dari penapisan ini. Kecuali pertanyaannya mengatakan keluarga mempunyai sumber air minum utama yang layak, baru kita tulis V gitu. Kalau ini kan keluarga tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak, berarti salah karena dia mempunyai sumber air minum utama yang layak, di mana tadi dia menggunakan ledeng atau pam. Jadi kita tulis kodenya juga ya di sampingnya teman-teman. Jadi ini 2. Berarti kita di sini 2. Seperti itu. Kemudian lanjut, sama halnya dengan beberapa kategori berikutnya. Di sini keluarga tidak mempunyai jamban yang layak. Nah, jika keluarga tersebut memiliki jamban yang layak, misalkan, nah kapan dikatakan layak? Kita lihat yang ini. Untuk kode kepemilikan jamban hanya nomor 1 yang dikatakan layak. Hanya nomor 1 yang dikatakan keluarga tersebut mempunyai jamban yang layak. Nah, misalkan keluarga Luqmanul Hakim ini dia tidak mempunyai jamban yang layak. Contohnya dia menggunakan jamban umum atau bersama, misalkan kan dia misalkan nomor 3. Berarti otomatis keluarga tidak mempunyai jamban yang layak. Berarti kita tulis V. Karena dia tidak layak kan, karena dia menggunakan jamban bersama. Jadi kita tulis kodenya 3. Seperti itu. Nah, kemudian di sini terlalu muda, umur istri kurang dari 20 tahun. Umur istri kurang dari 20 tahun, misalkan umur istrinya itu 21 tahun, 22 tahun misalkan. Berarti kan dia tidak memenuhi tidak memenuhi penapisan ini, berarti kita tulis X. Seperti itu. Kemudian terlalu tua, umur istri 36 sampai dengan 49 tahun. Di sini ada salah pengetikan ya teman-teman. Di sini seharusnya 49 tahun. Nah, kan umur istrinya tadi 22 tahun, berarti dia tidak memenuhi kan? Oh maaf. Di sini kan otomatis pada survei sebelumnya dia pasti umur istrinya itu lebih antara 30 lebih dari 36 sampai dengan 49 tahun. Berarti di sini otomatis kan tetap, karena tidak mungkin dia menjadi semakin muda istrinya kan. Nah gitu. Jadi kemudian yang berikutnya ini terlalu dekat. Terlalu dekat maksudnya di sini adalah usia anaknya. Jadi usia anaknya itu kurang dari 2 tahun, itu dikatakan terlalu dekat. Pada misalkan keluarga ini tidak memiliki anak dengan usia yang terlalu dekat, berarti kita tulis silang. Kecuali umur anaknya ada yang misalkan 4 tahun dan ada anaknya yang 3 tahun, berarti itu kan terlalu dekat. Berarti kita beri tanda centang gitu. Nah, kemudian terlalu banyak. Terlalu banyak ini keluarga tersebut memiliki lebih dari 3 anak. Maka kita tulis, misal anaknya 4, berarti kita tulis V. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke kolom kategori keluarga stunting. Nah, untuk kategori keluarga yang beresiko stunting, ini kode jawabannya itu ada V dan juga silang. V jika keluarga beresiko stunting dan X jika keluarga tidak beresiko stunting. Nah, kapan kita tulis dia V ataupun X? Jika perhatikan teman-teman di kolom penapisan ini. Nah, jika di antara yang kita isi ini dan ini itu ada yang memenuhi atau ada yang bertanda V,
maka dia pasti akan berisiko stunting walaupun hanya satu ya teman-teman. Jadi kita di sini bisa lihat di sini ada X, di sini ada V, berarti dia memenuhi. Kemudian di sini ada X, di sini ada V, X, ada V. Di sini ada 3 yang memenuhi penapisan, kolom penapisan. Berarti kan kategori keluarga berisiko stunting ini dia keluarga Lukman Hakim ini dia terindikasi atau beresiko stunting seperti itu. Nah, namun jika di sini hanya X, 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 X dan X, maka otomatis keluarga tersebut tidak beresiko stunting. Berarti di sini kita tulis X seperti itu. Pokoknya jika satu saja yang ada X, misalkan satu saja yang ada V, misalkan di sini X, 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 tapi di sini ada V, otomatis dia tetap akan beresiko stunting seperti itu. Nah, kemudian untuk keluarga dengan kasus stunting, ini tidak perlu kita isi karena pada pengisian ini kita hanya fokus untuk mendata keluarga mana yang beresiko stunting seperti itu. Kalau untuk yang ini itu tidak perlu kita isi seperti itu. Nah, untuk kolom terakhir ini pendampingan oleh TPK. Jadi di sini sudah saya isi ya. Jadi di sini ada kode jawabannya. Kode jawaban pendamping oleh TPK. 1. Ya fasilitas rujukan. 2. Ya fasilitas bansos. 3. Ya layanan KIE. Dan 4. Ya surveillance. Nah, artinya yang untuk nomor 4 ini dia jika keluarga tersebut mendapatkan pengamatan secara berkala. Contohnya jika keluarga tersebut menerima bantuan PKH dan lain sebagainya, itu kan dia tetap mendapatkan bantuan seperti itu dari pemerintah. Jadi jika keluarga tersebut mendapatkan bantuan berkala, maka dia masuk dalam kategori 4. Jadi di sini untuk pendampingan oleh TPK ini dia bisa lebih dari 1 angka. Contohnya misalkan 2 ya jika dia mendapatkan fasilitas bansos. Misalkan keluarga Lukman Hakim ini dia mendapatkan fasilitas bansos, kemudian dia juga dapat PKH, kemudian dia juga dapat fasilitas rujukan misalkan. Berarti kita tulis kode-kode yang dia dapatkan berarti 1, 2 dan 4. Seperti itu. Jadi nanti menyesuaikan saja teman-teman dengan kondisi di lapangan. Oh iya teman-teman, jadi jika di wilayah yang teman-teman itu nanti survei itu ada keluarga baru yang tidak atau belum terdaftar di sini nama-namanya, atau misalkan dia belum masuk ke daftar ini, jadi nanti teman-teman tinggal isi di lembar kosong yang sudah dibagikan kemarin. Ada kan lembar kosong, kebetulan saya tidak ada lembar kosong tersebut, ada di tim saya. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal tulis saja nama kepala keluarga yang baru tersebut atau yang tidak terdata dalam nama-nama ini. Jadi nanti agar nanti didata ulang seperti itu. Jadi teman-teman tinggal tulis saja nama, kemudian kita isi kolom-kolomnya seperti biasa sesuai dengan apa yang teman-teman temukan di lapangan. Jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika teman-teman nanti dalam survei ke lapangan mendapatkan kesulitan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan langsung chat ke saya. Terima kasih. Dan ini semua data yang ada di sini itu nanti teman-teman bisa kumpulkan pada hari Rabu karena harus di-entry juga ke file Excel-nya sebelum dikirim ke pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.